Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masa unjuk rasa meminta pembebasan tersangka korupsi dana simpan pinjam di Sigi. Kementerian Agama Sulawesi Tengah menyelesaikan dokumen ribuan calon haji. Ratusan warga memadati kantor Samsa untuk mengurus bebas pajak kendaraan. Sedikitnya 50 massa yang menamakan diri Solidaritas Perempuan Anti Kriminalisasi berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Donggala Senin siang. Mereka menuntut pembebasan terhadap Fatma, warga Kabupaten Sigi yang diduga melakukan korupsi dana simpan pinjam. Puluhan massa yang didominasi ibu-ibu mendatangi kantor Pengadilan Negeri Donggala sembari membawa spanduk bertuliskan protes terhadap penahanan Fatma. Massa menuding pihak kepolisian telah melakukan kriminalisasi terhadap Fatma yang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Donggala. Kuasa hukum Fatma, Agus Salim, mempertanyakan alasan polisi memproses hukum kliennya. Padahal tidak ada bukti yang cukup dan kuat untuk menjadikan Fatma sebagai tersangka. Untuk itu, Agus meminta kliennya dibebaskan. Harus menjadi prinsip utama orang dijadikan tersangka. Nah, dalam proses penyidikan tidak ada bukti yang dibagikan terhadap klien kami, hanya keterangan saksi dan tiba-tiba jadikan tersangka dan ditahan. Mungkin ada mereka punya skema untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dituduhkan korupsi. Ini kan dana bergulir, ini dana program hibah. Dan klien kami ini bukan pejabat negara. Definisi korupsi itu kan dari pendapat umum itu kan dari konsep Bank Dunia. Korupsi itu adalah pejabat publik yang melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi karena jabatan publik. Nah, klien saya ini masyarakat biasa, ibu rumah tangga, ditunjuk untuk sebagai ketua kelompok. Ada satu program pemerintah dan hibah untuk bergulir. Ini dijadikan untuk membantu masyarakat rentan miskin ini. Dan bayangkan ditahan itu tidak ada perkembangan yang memberikan keterangan yang pasti terhadap klien kami. Apa yang dikorupsi? Sementara itu, Koordinator Aksi Saleh menyampaikan aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas upaya kriminalisasi terhadap Fatma. Tudingan korupsi yang diduga dilakukan Fatma hingga ratusan juta rupiah dinilai keliru. Susilo Bambang Yudhoyono, makanya sekarang sudah dialihkan ke BUMDes. Sehingga proses penyalurannya itu harus melalui MAD. MAD itu adalah musyawarah antara desa. Nah, musyawarah antara desa itu menjadi satu acuan untuk proses perguliran dana ini. Sehingga dana ini agak sulit disalahgunakan menurut saya. Sehingga Ibu Fatma ini kalau menurut saya ini sebenarnya upaya penegak hukum agak keliru kalau untuk mempersoalkan dana ini. Karena ini bukan dana pemerintah. Ini sudah dana yang diserahkan penuh kepada masyarakat Cinebaro secara khusus di kecamatan itu. Dana sekitar 400 juta itu yang dikelola oleh unit pengelola kegiatan kecamatan untuk disalurkan beberapa kelompok di kecamatan Cinebaro di 10 desa. Sehingga dana 400 juta itulah yang dipersoalkan, yang menjadi permasalahan hukum sekarang oleh Polres Sigi, sehingga menjadi rancu bagi kami di Forum Komunikasi Keluarga Besar Rumpun Daa. Makanya kami hadir untuk mengawal proses ini. Kasus yang menyeret Fatma bermula dari laporan pihak Polres Sigi yang menduga adanya korupsi dana simpan pinjam sebesar 400 juta rupiah. Dana bergulir untuk kelompok masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Sigi disalurkan tahun 2023 lalu. Julianus Kay melaporkan dari Donggala. Tahapan penyelenggaraan ibadah haji terus bergulir.
Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menyelesaikan penyusunan dokumen haji. Salah satu di antaranya ialah penyusunan pramanifest kloter yang menjadi syarat pemvisaan. Jemaah calon haji di Sulawesi Tengah sendiri berdasarkan kuota sebanyak 1.993 jemaah. 1.870 di antaranya jemaah murni, 100 jemaah kuota lanjut usia, 5 dari kelompok bimbingan ibadah haji, dan 18 petugas haji daerah. Sejak 24 Maret 2025, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji juga dilakukan pada tahap kedua. Per pekan ini sudah hampir 100% jemaah calon haji yang melakukan pelunasan. Tercatat sebanyak 1.990 jemaah. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini tahapan penyelenggaraan haji 2025 1446 Hijriah ada beberapa kegiatan. Pertama, proses pelunasan tahap kedua masih sedang berlangsung dan akan berakhir sampai dengan tanggal 17 April. Terkait dengan pelunasan ini, alhamdulillah hampir 100% kuota kita terpenuhi. Sampai dengan hari Jumat kemarin, sudah tercatat 1.990 jamaah Sulawesi Tengah yang melunasi. Berarti kalau lihat kuota 1.993, berarti masih tiga lagi yang belum terisi. Kita optimis sampai dengan hari ini mulai lanjutannya, sampai dengan tanggal 17, insya Allah kuota kita akan terpenuhi dan mungkin akan ada tersisa cadangan yang tidak masuk dalam kuota. Adapun kloter Sulawesi Tengah masuk dalam kloter 7 sampai 11 dalam kloter penuh dan kloter 12 gabungan dengan Kalimantan Timur. Selain tahapan pelunasan dan pramanifest kloter, saat ini tahapan manasik haji pun dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten se-Sulawesi Tengah. Berdasarkan jadwalnya, kloter 7 alias kloter pertama jemaah calon haji Sulawesi Tengah akan masuk ke asrama haji transit Palu pada 16 Mei 2025 mendatang dan diberangkatkan pada 17 Mei 2025. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Dua pemuda ditemukan tergeletak dalam kondisi luka parah di halaman stasiun pengisian bahan bakar umum Tompira, Kabupaten Morowali Utara. Kedua pemuda yang diketahui bernama Iping dan Krismeko ini diduga mengalami kecelakaan akibat pengaruh minuman keras. Dari keterangan warga setempat, kedua korban awalnya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian memarkir kendaraannya dan berjalan menuju halaman SPBU. Namun diduga mabuk berat sehingga terjatuh di depan SPBU Tompira. Sejumlah warga yang melihat kejadian itu pun membantu korban dan mengevakuasi ke halaman SPBU tersebut. Dari kamera pengawas di SPBU Tompira, diketahui korban yang sedang duduk di pinggiran taman di halaman SPBU tiba-tiba jatuh sehingga wajah salah satu korban terbentur ke tanah dan berdarah. Satuan Lalu Lintas Polres Morowali Utara yang menerima laporan tersebut langsung turun tangan dan mengamankan korban. Selanjutnya, dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale untuk mendapatkan penanganan medis. Telah datang seseorang ke Pos Lantas Tompira mengabarkan bahwa di SPBU Tompira telah ditemukan dua orang yang posisi tergeletak bersimbah darah dalam kondisi pengaruh alkohol. Anggota kami langsung menuju TKP dan mengecek dan betul ditemukan. Tindakan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Morowali Utara langsung mengevakuasi membawa kedua korban itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale. Terima kasih. Setelah mendapatkan penanganan medis, korban bernama Iping sudah kembali ke kosnya. Sedangkan korban bernama Kris masih mendapatkan perawatan di RSUD Kolonodale. Sepeda motor korban juga telah diamankan di pos polisi Desa Tompira. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara.